band banget sih dari seorang Agi untuk melawan band terhadap Jawhead dan juga Uranus di King Edge kali ini. Game yang kedua dengan menggunakan Benedetta Popolen Kupa Selena Granger Baxia akan melawan Bigetron Alpha dengan Cecilian Choglu Yisun Shin Lapu-Lapu. Yes, benar banget. Dan kali ini dari kalian berdua, dari Traffic kita nggak ngomong Indo Pride atau apapun, tapi dari Traffic, Profesor kami, jujur. Wah, ini Bigetron Alpha bisa counter ini, bisa counter control landing dan mapping di King Edge dengan satu Yisun Shin ini. Oke, juga Bigetron Alpha untuk late game. Oke, Ya, late game sure. gua Bigetron Alpha dengan ada Cecilian apalagi membuat gua kayak melihat mereka tuh pede banget dan bahkan para pemain Tapi Dreams Glue, wow. Ini reverse psychology lagi nih. Enggak, kita selalu melihat Bigetron Alpha dengan EXP Laner Glue, tapi kali ini sekarang Dreams dengan sebagai roamernya dia menggunakan Glue. Dreams. Makanya gua sama KB tuh ini mungkin jarang terlihat di si NPL ya, tapi ternyata bakal coba dipaksa satu buah lele, masih ada mereka digunakan lagi. Dreams dipaksa menggunakan flicker di menit-menit awal, selalu dipaksakan. Tadi berikan lele hampir saja terkena kepada Max, dan kali ini KY dan juga Opi saling berhadapan di atas sana. Opi udah sekarat, KY juga udah sekarat, tapi mereka nggak mau overcommit karena first blood sangat berarti bagi dua tim. Bedanya kali flicker OP ini bakal execute, bakal lebih untung dari seorang OP, tapi lihat Matt di depan sana bakal coba untuk nahan retribution dan dia benar-benar nunggu sampai darah dari minion atau darah dari seorang jungle-nya itu pas dan tepat. Seperti dengan pelakuannya KY kali ini pas dan tepat karena tim kali ini sudah sekarang mau apakah first blood dapatkan, dan first blood bisa diamankan oleh Senpai. Dengan Garotel wasitnya dia langsung mengamankan poin pertama untuk Infinity Cats. Again and again Infinity Cats selalu mengamankan early advantage yang mereka miliki. Tapi Bigetron Alpha ini Matt di arah bottom lane lagi dan bakal coba dipaksa. Gerti dan Soliter langsung menumbangkan jiwa dan raga dan termakan jiwa dari seorang Matt di arah bottom lane. siapa yang cita-citanya makan lele? Waduh, banyak ya. Karena lele itu enak. Ya, tapi emang baik lagi ya, Selena ini memang selalu mengejutkan untuk sideliner yang agak sedikit meleng dengan keadaan SP yang sangat minim. Ya, karena terbuai, apalagi kalau misalnya sideliner yang lagi buy one situation ya, dan dia ternyata Max di depan sana, hampir terkenal lele dipasang itu saja terasa digunakan langsung Alexa final blow dan Max-nya tertangkap, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang, punya digoyang bahkan terlalu slow kabur ke arah belakang. Iya. Tertik of the match kali ini disusul dengan Turtle yang dapatkan kaki kubur berikan lele bersuka dengan Tata Dead Sonata membuat seorang Matt yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke, what happened Matt? Dia dapat temen, bakal ada pertukaran, mau coba diambil satu buah turretnya, dipaksa begitu saja ada Kupa dengan cepat menggigit turret bahkan sampai tumbang kali ini Profesor. Ya, bahkan coba untuk ditukarkan begitu saja. KYY Rainbow maksa untuk mengambil outer top turret, tapi kayaknya nggak cukup untuk sekarang. Pertukaran kali ini lihat platform buffnya bakal diadu, diambil kembali White Knight dan bahkan Max dilepasin, ditinggalin begitu, sama-sama ditinggalin. Ya, ini mirroring gameplay sih. Iya, karena ditinggalin kalau lebih jadi keuntungan untuk tim dari Infinity Cats yang udah pasti tahu kalau menit segini partner muncul lagi. Hampir aja dicolong tuh Buffet of Cat. Brave Fighter telah dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata Matt-nya masih bertahan di bottom lane, Gio. Iya, dan di top lane ini juga ada Opi dan juga KY yang terus berjibaku tanpa ada rasa ampun. Mereka mencoba untuk melakukan kembali, apalagi ditambah ada Senpai dan juga KY di sana. Hati-hati kena ganking KY. Oke, tapi ingat kali ini dia udah ngebuka trapnya di sana. Bakal ada Opi, bakal coba dipaksa, begitu saja. Dan ternyata ada 3 pergerakan, tapi itu ternyata adalah jebeting dan KY menghindari semua Dead Sonata yang dikeluarkan oleh seorang White Knight. Langsung ada anak-anak Kici di sana dan ternyata Dreams memilih mundur terlebih dahulu. Tadi udah buru berikan lele yang terkenal lagi dari seorang Senpai arah Dreams, yang membuat Dreams harus komit untuk pulang, nggak boleh lakukan vision ke bawah ataupun ke arah top lane karena daripada tanknya harus tumbang lagi, nggak ada yang bisa membuka vision lagi tapi untuk tim dia Benar, bot 5 tapi
Infinity Cage benar-benar paksain dua turret dari bagian top dan bottom lane-nya benar-benar hancur sih. Oke, coba untuk bertahan. Ada satu buah trap di sana. Kayak harus keluarin satu hit. Nah, baru keluarin satu Heptasis. hitnya, heptasisnya akhirnya jadi. Dan bahkan rotasi dilakukan menuju ke arah tapel yang terhormat di arah top lane sana. Lele terhadap seorang Rainbow masih menahan juga di sini untuk satu buah. Purimen terbentar diamkan oleh seorang Bull. Next di sana masih melakukan satu momen tambahan dari seorang Lelenya. Kali ini grabnya connect dan this is it. Lele bukan sembarang Lele. Dua jungler dari masing-masing tim harus tumbang. Senpai benar-benar sangat baik sekali. Wave Dragon ke arah seorang Boom kali ini belum bisa menumbangkan seorang Boom, dan Kayu harus menunggu terlebih dahulu karena sudah tidak memiliki Wave Dragon. Oke, karena tebel banget. Baxia udah tebel ditambah Bob Turtle dan bahkan level yang sama. Ini bakal berat banget. Jadi seperti begitu saja tergigit oleh seorang serigala. Dan setelah dari garis depan mencoba untuk mengcover pergerakan dari para pemain dari tim Big Hero. Apa dia Tauben Senpai Lelenya cukup menakutkan dan bahkan pun gak bisa masuk ke dalam pergerakan dari tim Big Hero. Tanpa Max is coming. Max gak boleh seorang diri. Max harus berada di arah lane. Max harus terlihat oleh kawan-kawan, karena kalau tidak berkali-kali Max ditulik Profesor dan Giro. Ya, sebenarnya dengan permainannya tim kayak gini yang selalu bersama-sama, ditambah lagi dengan Senpai dan juga KAY yang selalu untuk vision, ini membuat pergerakan dari Bigatron Alpha semakin minim. Ini yang bahaya banget untuk Bigatron Alpha, walaupun ada Max dengan Mountain Shopper. Ya tapi balik lagi sih dengan line up yang dimiliki sama Infinity Cage, mereka akan sangat strong. Kulit dari tim Bigatron Alpha. Itu diamankan oleh Oki. Tentunya ini menambah sustain untuk arah defense. Sekali lagi yang terus membuka vision ke arah teman-temannya, ditambahnya KAY, combo-combo membuka vision, combo-combo map. Oke, tapi ternyata lihat Max-nya terlalu depan, begitu saja. Udah seperti yang gue bilang, langsung saja hampir saja habis Rawe terkena, tapi ternyata Matt di depan sana merupakan fighters-nya. Alex of Final Blow, coba ngajak-ngajak Rawe terkena arah yang baik banget. Ternyata Obi di luar sana mendapatkan double kill. Oh my god, pertukaran ini tidak cukup adil. Ketiga sampai celah yang diamankan oleh seorang KY diamanin balik. Obi mengambil kesempatan dalam kesempitan. 2-1, ditambah lagi ada Turtle yang sudah hadir di lane open kali ini di level kedua. Big Knight mengamankan Turtle-nya, ditambah lagi ada Brave kali ini mendapatkan membalaskan kill. dendamnya dari sang saudara kembarnya, langsung ditumbangkan, diketok kepalanya, hancur lebur di sana tentunya Kyo. Iya, dan Obi juga mendapatkan kill tentunya arah seorang Matt. Ini pertukaran yang dibilang adil tapi tidak cukup adil. Bisa dibilang ini ada satu hal yang adil, karena abis Bob Turtle langsung dihilangin minimal ya kan. Naik dikeluarkan begitu saja dari depan sana, dan midlane Rainbow menjadi pilihan, langsung keluarkan Deadbeast-nya untuk membantu Gil dari sana ke Rainbow yang bukan pelang. Ya itu juga nambahin dari pasifnya juga sih, mau tidak mau. Namun untuk yang sekarang masih menunggu momentum juga karena Rainbow kayaknya bakal TW ke arah Winter Eagle Wise itu. Aku nggak tahu Winter atau bahkan Obi langsung ke arah belakang, lihat Never Night-nya akan this by this-nya nggak habis-habis dari Obi. Itu jempol, bukan sembarang jempol kalau bisa kita kejar. Iya bang, kalau begitu ceritanya mah. Dan kita lihat dari Senpai-nya hampir saja mendapatkan ubur-ubur Lele, tapi Max kali ini mencoba untuk menghilangkan seorang Boom, tapi Dreams yang terlalu offset di depan sana dieksekusi saja oleh seorang Obi, menambah pundi-pundi killnya menjadi 5. Execute-nya nyangkut terhadap seorang Dreams sudah pick off 3 kali. Kali ini KY di arah bottom lane masih mencoba untuk mencari sedikit celah untuk seorang KY, tapi lihat udah ada 3, bahkan udah bakal dikating 4 orang secara bersamaan. KY, where are you going? Tadi damage dari Rhapsody itu cukup sakit sekali ke arah seorang KY-nya, ditambah dengan Obi. 4 orang berada di bottom lane untuk menghajar seorang KY. Tapi 16 detik menuju ke arah Turtle selanjutnya. Udah standby on position dari para pemain dari tim Bigatron Alpha. Masih ada Obi, ini tekanannya cukup banyak dan bahkan ditabrakkan salah seorang Boom di dalam turret. Dan Sonata dikeluarkan, Min masih mencoba bertahan dan bahkan 1 poin diamankan oleh seorang Dreams cukup baik di sana. Digeser begitu saja, Flicker seperti seorang TY dan Frame Fighters di balik Flicker di balik Flicker. Obi masih coba semangat, masih coba seorang diri. Obi versus everybody, double serangan Never Die. Obi bukan seorang Obi. beda dong, OP-nya bukan OP itu, atau ya kan.
Ini double P. Satu. Iya, kalau yang itu dari Bandung, ya itu tim pas MIC dulu ya. Kalau yang ini tim dari Kambodia. Iya. Ini bukan office neck video berarti ya. Betul, tapi kalau kita lihat yang sekarang ya dari atlet DMX emang Ovi benar-benar optimal banget sejak dia di full lane. Dia dapetin momen advantage juga ketika 1v1 lawan KYY, langsung juga untuk mengamankan turret bahkan perbandingan melawan 3. Tapi High memang kali ini dengan Alpha harus lebih consider, jangan sampai malah mereka terculik dengan Ovi paksa dengan bakal mendapat Ovi langsung oleh top lane Ovi single satu hit lagi. Kalau ada efek pasif dari lane Seorang di depan seorang terkeluarkan masih bisa selamat. Ada anak kecil tergigit begitu saja. Digigit tapi ternyata Rainbow Damage sudah mulai sakit. Rainbow udah dikasih sangat kuat dan juga impact-nya. Tamparannya seperti tamparan seorang mantan seperti Profesor kami ya. Betul sekali, langsung siap di bagian kiri sebelah kanan, tapi kali ini Arrow benar-benar mengganggu dari bagian jungle dan tanpa ada kontes Infinity Key Edge hanya akan mengamankan Gimana gitu? Menurut aku Bigetron harus coba lebih sustain lagi mengarahkan ke arah late game, karena kita tahu ada Cecilion, ada Yijin Shin yang tentunya bakal lebih kuat lagi sampai ke arah late game, dimana mereka ada benar scaling yang membuat nantinya kalau Cecilion memiliki fight yang lebih banyak, ya mereka harus bermanfaat banget. Yes, benar banget. Dan ini Rainbow harus menjaga dengan baik, situasinya agak sedikit kurang maksimal karena dia berada di posisi keberapa tuh dalam segi farmingan dia bersama dan bahkan 55.000 dari seorang Baxia pun itu belum cukup dari seorang Mednya sendiri dan Mednya sendiri. Oke, menuju ke arah bottom lane. Kalau terhormat ke arah base-nya dan bahkan para pemain tim di game Ronaldo akan sangat kuat dari keluarga oleh seorang Rainbow dikasih begitu saja lelenya Minuar ada KYY untuk melakukan freestyle dulu bos, dan akan merasa gak ada yang jauh kali sini. Iya, tuh lele cuma aja belum terkena pada siapa-siapa, dan Lordnya seperti udah secure di arah bottom lane. Ada Max, ada KYY juga di sana, dan Lordnya juga akan bertahan lebih lama lagi. Oke, tapi di arah top lane sana lihat menuju ke arah seorang White Knight di sana. Flicker kan dikeluarkan oleh seorang Mad Titan begitu saja, karena masih ada seorang Prince. Lihat digigit begitu saja, gak ada yang menarik, gak ada yang mengkawal. Prince masih bisa kabur, Flicker dikeluarkan dan Sonata pun akan kembali dikawal oleh KYY. Tapi berusaha mendapatkan seorang Prince yang cukup tanky kali ini, walaupun Arrow-nya tapi memang belum lagi Obi datang ke babak intercept Rainbow Bumil bersendiri daulah seorang Obi, dan lihat punya pun harus pecah, tertampar oleh seorang Rainbow. Immortality masih ada dan freestyle dulu. Oh my god, KYY save the day. What a play dari KYY, benar-benar tendangan macan ke arah tarotnya menumbangkan seorang Weak Knight. dan ditambah dengan high end effect dari yang memasasinya KYY benar-benar turning back the point. Kali ini bakal ada satu momentum karena White Knight akhirnya dikembangkan sedangkan Opi yang dari tadi tidak tershutdown dengan 5 poin killnya. Kali ini lihat bagaimana Bigetron Alpha dengan defense strong line up high groundnya bermodalkan Cecilion, dan bahkan kali ini kayaknya bakal diambil para mobile tidak playnya. Bagaimana satu bawa Winter Dungeon save the day, itu dia tadi sempat KB mention ini bakal menuju Winter Dungeon untuk mendinai pergerakan dari Opi karena Purify-nya benar-benar ditahan. Oleh itu saja ketika satu momen snake video dapat langsung Belumnya kali ini sampai di retribution sama seorang Max, tapi ternyata masih belum berhasil. Lele karena seorang KYY, lelenya benar-benar sakit dan bahkan poin baru. Ini baru lele Kolius, ini bukan lele sembarang lele. benar maka jangan tadi portfolio Let's do it agak kurang ajar. Iya, dan bahkan kali ini Jangan bilang diaman oleh Opi. seorang Opi. Pantas saja dia berhasil melepas Cecilion melawan seorang Benedetta ya. Iya, ini Benedetta bahkan priority pick dia juga melepaskan show-nya hanya untuk seperti kita biar teman KYY dibalaskan dengan Bayram Kupa tepatnya Damtang belum tersiasat. Kupa. Dan untungnya KYY nanti hidup kembali setelah Lordnya bakal muncul. Berbarengan lah kurang lebih ya. Iya, dan Matt di arah top lane sana bakal coba defense sedikit. Tamparan keras dari seorang Rainbow masih terlalu sangat ingat. Rainbow harus berada di belakang. Rainbow harus berada di posisi yang baik dan bisa memberikan bad impact karena harus bersaing dengan Samsung. Bahasa lu
Waduh, Gaul masih banget. ikut rasanya. Oke, lihat tiba-tiba ada PTP ke arah belakang sana. Rainbow menjadi pilihan. Ada Obi di sana. Naik Corneta dikeluarkan. Brave Fighters juga sampai karena kali ini Obi masih punya sayap. Sayap yang tidak patah dan Lord Keme tadi menunjukkan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane. Dan Drift datang yang berkecil-kecil. Anak kici. Langsung disamperin dia. Nggak datang seorang diri. Berbicara seorang ibu. Tapi ternyata kali ini hampir seorang Drift. Ketika tidak ada anak kecil yang milih bermundur. Obi, KYY, kita lihat dari samping. Langsung ada men. Tamparan keras. Zara. Sampai PTP dan seorang Rainbow. Bahkan belum pernah damage dengan cukup baik. Obi ke arah belakang. Berasal dikeluarkan. Dengan sekeras laut. KYY mau dilepaskan begitu saja. Drift mundur silang satu baik. Shotgun. Dua hilang. Ditambah rencana untuk tim Bigetron Alpha. Di sisi lain ada Matt yang tadi menjadi mata-mata bagi tim Bigetron Alpha, memberikan informasi vision kepada teman-temannya, dan tambah juga ada Molten Shocker membuat seorang Basia yang terbang. Salah satu asisnya cukup baik, tapi lihat Obi mengejar ke arah seorang Rainbow, seorang diri depan sana. Matt mau nggak mau coba untuk membantu pergerakan dari seorang Obi. Didikoi tapi tadinya mencoba untuk membantu, ternyata niatnya baik, tapi hasilnya kurang maksimal. Nggak apa-apa, yang penting niatnya udah baik. Bantu seorang Rainbow. Benar banget, walaupun hasilnya kurang maksimal, kali ini mereka dari Bigetron Alpha harus fokus melakukan defense terlebih dahulu, karena 2 kali berturut-turut Impunity berhasil mendapatkan Lord yang terhormat Bapak Uji. Niatnya baik, kayak gitu. Terkadang kita niatnya baik tapi Eksekusinya kurang. eksekusinya yang salah. Nggak apa-apa, yang penting udah niat nama itu dulu. Iya, dimana ada niat situ ada jalan. Iya, kita jangan dengan kematian atau lah bener gak? Kita dua tuh. Kadang kita harus memilih satu daripada 2 jalan. Kalau satu jalan yang kita tuju, Karena sesungguhnya pada saat seorang berarti kita bukan. Ini saja. karena kita orang setia. Kalau ada 2, kamu harus memilih satu saja. Sadis. Tapi kebetulan ini tim yang kedua. Oke. Jadi Tapi harus, yang menang tetap satu. harus dipilih ya. Tidak ada yang kedua, hanya ada yang pertama. Ini sedap. Obi. Oke, kali ini bakal coba untuk memberikan damage Obi dari arah sana. Rainbow masih menjadi pilihan bagi baik keluarga. Damage terlalu sakit, well trigger yang sakit. Dan bahkan Benedetta-nya akhirnya bisa ditumpangkan. Dan bahkan Max bakal coba fokus di arah bottom lane menuju ke arah Papa Lord yang terhormat dengan dan tidak dapat inhibitor. Meta cuek, nggak ada yang dorong bareng sama Lord ternyata. Iya. Dan bahkan Brave Fighter ke arah seorang Senpai menuju ke arah Senpai terkenal Lele menuju depan sana seorang diri. Rainbow mengawal pergerakan karena lihat tamparan dari seorang Rainbow sakit benar. Sakit kayaknya udah mulai banyak dari seorang Rainbow dan membuat 20 paling sakit. Sabar dulu. benar-benar Kalau sebenarnya nggak ada yang marah, kaget aja. kayak kaget aja. Masa sih sampai 20.000? Masa sih 20 juta? Wah, banyak juga. Tapi Masa udah sampai 20 ratus. Waduh, 100. Sama di Fine Blade kayak gini kan emang bener-bener kayak ketampar banget ya. Apalagi dengan penetration yang memang dimiliki sama Rainbow-nya sendiri dan udah sampai aturan mereka, dia udah mulai harus respect dan harus lebih hati-hati. Parah. Kalian SMP ternyata Senpai udah memberikan. ngeri banget. Kalau saya di band Selenanya ini nggak kalah sama Selena yang lain mata kuliah. Iya, seperti Seperti Selena Ican gitu. Tapi kalau Selena Ican tuh lebih licin, ngerti nggak? iya dia lebih fleksibel. Ya, mungkin lelenya Berenang gitu. 11-12 ya. Tapi Luminary itu bisa dia garope, soliter, garope gitu. Kayak pacar katanya. Kayak Lancelot jadinya. Kayak gua gitu lah pokoknya ya. Hebat. Lu kayaknya ke gini-gini ya. Ini harus jatuhnya ya. Gua ngerti kok cara pakai karaoke gampang. Gue batuk deh garope. Gue batuk loh ya. Tapi itu satu roam item yang masih jadi pertanyaan yang bakal dijual dan saya beli di late game nanti, apakah dia bakal mengamankan item defense, karena 1v1 tentu dia sangat membutuhkan hati nasil ke arah belakang. Rainbow dia baru menggunakan Purify dari tadi ya, dia tidak akan menggunakan Purify hanya untuk Electro Final Blow karena dia masih punya bad fish. Daripada menggunakan itu Electro Final Blow, mending ketika kena Blow. Emang dia kan trigger diskusinya bagus banget. Bagus, terus bagus itu. Nah itu lihat, dia punya opsi juga sama. Dia juga ini loh, kalau misalnya dia kenal lele dan posisinya aman, itu dia nggak pakai purify dari kita dia santai ya. Kalau orang udah kinap, dia panik. Iya. Kalau gue sih tindak tengap. Panik tapi kalau Rainbow enggak, dia menurut dia udah tahan aja sampai ke posisi kan
Ya, tapi balik lagi sih, ini gameplay yang sangat-sangat disiplin dari kedua belah tim. Kids juga sama, nungguin banget mereka yang mau ngambil resiko. Padahal Kids untuk pick off gameplay mereka bisa lebih memanfaatkannya. Ada Selena, ada Soul Road, ada Bayram Kupah dari seorang EA, dan kali ini setup Lordnya sebenarnya malah sudah dimulai diamankan untuk menentukan Alpha. Iya, tapi ternyata di bottom lane dari seorang Rainbow It's satu lele diberi favor karena dia lihat tidak ada lagi beri favor Rainbow. Kita bilang dia masih nahan dulu tuh tadi tuh sampai ngeliat posisinya bagus di Sabtu. Iya. Apalagi tadi ada Dead Sonata juga ya. Kalau misalnya dia nggak purify mungkin bisa mau jual KB. Benar, udah mau juara KB kayak ini kalau di tadi kata white langsung ada Opi ternyata damage dan damage kalau sampai ke belakang white dan menjadi pilihan antara grab split anggur kali ini, dan bahkan retributionnya belum keluar, masih coba ditahan nextnya seorang diri oleh Pop. Lihat coba dibawa dengan baik langsung dari seorang White Knight kali ini. White dapat satu poin satu gol. Where are you Max? Where are you Max? Max tadi ditahan banget sama seorang Boom, bahkan sampai melipir ke arah menuju ke arah mid lane di situ. Sedangkan Granger ya bahkan sudah mendapatkan dan mendapatkan Lord. Kita lihat di shutdown, killing spree diamankan oleh seorang Max. Iya, zoning out yang sangat luar biasa dilakukan oleh Boom, tapi balik lagi kali ini KS kehilangan dua membernya. Padahal White Knight benar-benar sudah di aim target loh. Iya loh. Brave Fighters ini benar-benar kayak all out semuanya hanya untuk White Knight. Gak ada follow up tadi. Gak ada follow up. Gak ada follow up karena yang punya retribusi cuma Max doang. Gak bisa apa-apa lagi Maxnya kalau misalnya Maxnya terlalu jauh. Dan tadi Queen Switch-nya juga nyala sih. Ketika terakhir kali kita melihat Queen Switch-nya nyala itu ketika ditampol sama back-teamnya Rainbow. Nah masalahnya kalau tadi menurut gue itu Max masuk aja gak tahu kenapa. Karena dia udah punya satu berapa kali pakai jadi kan dia udah punya itu. Anda old school sekali ya. Orang lama. Karena diganti baru nih sekarang. Transformasinya diganti begitu saja dengan satu Bobby Skiller. Yap, menambahkan durability dan matnya, dan melakukan cutting minion sendirian hanya untuk membayar time ketika di arah bottom turret lainnya. Dan ini benar-benar langsung dibayar time. Wow my god. Gila. 1 versus 3. Masih mau santai. Masih mau ternyata Man versus everybody. Waktu yang banyak diberikan dan berhasil menyelamatkan Bigetron atas Lordnya, dan thanks to Matt kali ini. keren banget strategi yang dilakukan oleh Matt untuk membayangkan. Uang gak uang. Ya, Mau nggak mau ya benar. Iya. All out ke World X. All out ke Mat. Yes. Yes. Dibikin sia-sia. Sampai lele juga tuh. Tapi ingat, kadang ada satu yang kita suka lupa kalau kita sebagai jungler ataupun sebagai Apa tuh? pertahanan terbaik itu bukan main defense, tapi menyerang. Menyerang. Karena kita seperti core. Yes, beda. Dreams, TYY terlepas begitu saja dan bakal dapat dibunuh begitu saja dari serigalanya. Akhirnya flicker digunakan, timingnya pas banget, dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak berhasil mendapatkan TYY. Iya, thank you. Didapatkan oleh tim Bigetron Alpha kan tadi juga tidak ada backup damage yang dilakukan, tapi seperti dari tim Bigetron kan saya tak ulang mencoba untuk mengambil beberapa objektif seperti buff. Tapi emang ini emang plannya Bigetron Alpha sih. Mereka akan main 40 menit, ya udah 40 menit Rainbow bakal lebih scaling. Iya, Dia lepas sepatu Rainbow. kenapa? Lepas sepatu kan? Lu mau bikin apa kalau misalkan dulu Kita lihat dari segi itemnya bapak-bapak. kalau misalkan tadi kelihatan immortal ya mungkin bakal immortal. Kelihatan immortal. Iya. Next yang Immortal ya, Max. Next yang immortal. Biar mungkin dia lebih berhasil lepas daripada tadi dia tahan sama outnya Boom. Oke, kali ini kita lihat dan tadi yang bersikap belajar kita dan bahkan di papan saja kayak yang kita agresif dan terkena satu
arah sana. Lele ada dikeluarkan jelas, ada Purwanto yang dihajar sepertinya dari seorang Ferdi tidak berhasil menyelamatkan. Dan lihat refleks berhasil Lelenya saya sabar sama saya dirinya. Tidak ada tekstur sama sekali. betul. Ngeri banget. Dan blok yang ketiga ya, keempat sudah ada Renault kali ini. Iya, ini Biasanya keempat malah jadi blok awalnya. mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat lalu keras, lalu ini, lalu jauh. Deket banget sih. Hampir satu. Terlalu terlambat. Fred datang dengan cukup tempat tapi ternyata sedang terlebar. Fred bangun. Kali ini pada sedikit Ronaldo. Kita memaksakan putar belakang. Masih jadi tiga dia. Lagi mereka udah digunakan juga oleh tim. Bahkan immortalnya pecah. Kenapa dia harus menerima kenyataan bahwa tim harus tumbang sampai ke 1 menit ke depan. Dia satu ini bukanlah hal yang cepat, ini adalah hal yang lama. Red Bull tas terlebih dahulu untuk memberikan momentum, untuk memberikan mental anak-anaknya dan kadernya untuk menjadi immortal di balik ini saya begitu saja itu dari satu serigalanya tampar Lord mengaku ini tentang gila wajar sedang tersangka ini